Selamat datang di Arapat Channel, di mana kisah-kisah horor, mitos, dan misteri menjadi nyata dalam bisikan malam. Kali ini kita akan menelusuri jejak langkah para pendaki, bukan untuk menaklukkan puncak, tapi untuk menyibak tabir gaib yang tersembunyi di balik lebatnya hutan Gunung Lawu. Siapkan nyali kalian, karena inilah kisah angker Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdiri megah dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung ini sudah lama menjadi primadona bagi para pendaki karena jalurnya yang menantang dan pemandangannya yang luar biasa. Tapi di balik keindahannya, Lawu juga menyimpan ribuan cerita mistis, legenda yang turun-temurun disampaikan oleh para penduduk lokal dan para pendaki yang pernah merasakan kejadian di luar nalar. Salah satu cerita yang paling menonjol adalah tentang sebuah tempat yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa terdengar oleh telinga. Sebuah tempat yang tak ada dalam peta jalur pendakian, tapi bisa muncul kapan saja dan pada siapa saja. Tempat itu dikenal dengan nama Pasar Setan. Jalur pendakian Candi Ceto dikenal sebagai jalur yang paling mistis dibandingkan jalur lainnya. Melewati situs-situs purbakala, hutan cemara yang sunyi, dan padang ilalang yang bisa menyembunyikan siapa saja yang lengah. Disinilah banyak pendaki yang mengalami kejadian janggal. Menurut cerita warga sekitar, ada satu titik jalur ini yang dikenal sebagai tempat bersemayamnya pasar dari dunia lain. Bayangkan kau sedang mendaki sendirian atau bersama rombongan kecil. Malam telah tiba, kabut mulai turun, dan tiba-tiba kamu mendengar suara-suara ramai. Bukan suara binatang malam, tapi suara keramaian pasar. Ada suara ibu-ibu menawar, suara pedagang yang menawarkan dagangannya, bahkan suara gemelang yang sayup-sayup mengalun. Dan saat kamu menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal, hutan lebat, dan suara yang perlahan memudar. Cerita ini dialami oleh seorang pendaki, sebut saja Dimas, yang naik bersama 3 temannya via jalur Keto. Mereka memulai pendakian sore hari dan berniat ngecamp di pos 3. Di pertengahan jalan antara pos 2 dan pos 3, suasana mulai mencekam. Hari sudah gelap dan lampu headlamp mereka sudah redup. Dimas merasa hawa berubah menjadi sangat dingin, bahkan melebihi dingin udara gunung pada umumnya. Salah satu temannya, Bagas, tiba-tiba menghentikan langkah. Kalian dengar gak? Katanya sambil memancingkan mata ke arah pepohonan. Awalnya mereka mengira suara ranting patah atau hewan liar, tapi kemudian mereka semua mendengar suara gamelan, lalu diikuti suara-suara ramai seperti pasar malam, teriakan penjual, tawar-menawar, suara anak-anak kecil berlarian. Mereka saling berpandangan, mencoba menyadari bahwa itu bukan hal yang normal, tapi Bagas malah berkata pelan, penasaran, yuk kita ke arah suara. Belum sempat dicegah, Bagas melangkah ke arah kiri jalur, masuk ke dalam hutan. Tak ada suara dari dia setelah itu. Mereka bertiga panik dan mencoba memanggil,
tapi Bagas menghilang begitu saja. Malam itu mereka terpaksa mendirikan tenda di dekat jalur menunggu pagi. Bagas ditemukan 3 hari kemudian oleh tim SAR, tapi yang membuat mereka semua merinding, Bagas ditemukan dalam keadaan bingung dan membawa kresek berisi benda aneh. Di dalamnya ada potongan-potongan kayu, daun kering, dan batu, seolah-olah dia habis berbelanja di pasar. Saat ditanya, Bagas hanya menjawab, "Aku habis beli, tadi rame banget." Tapi mereka diam semua waktu aku keluar. Warga sekitar percaya bahwa pasar setan adalah tempat berkumpulnya para makhluk halus dari dunia lain. Tempat ini tidak bisa dilihat sembarangan dan hanya terbuka pada waktu tertentu kepada orang tertentu. Biasanya makhluk-makhluk ini tak suka diganggu atau dilihat. Jika kau tak sengaja melihat atau mendengarnya, jangan ditanggapi. Ada beberapa larangan tak tertulis saat mendaki di Gunung Lawu. Jangan mengomentari suara-suara aneh. Jangan menjawab panggilan yang tak dikenal. Jangan bercanda sembarangan di area hutan. Dan yang paling penting, jangan pernah membeli atau menerima apapun dari pasar itu. Karena jika kau membawa sesuatu dari sana ke dunia nyata, mereka akan mengikutimu sampai barang itu kembali atau sampai nyawamu yang diganti. Beberapa ahli spiritual menyebut pasar setan ini sebagai dimensi tipis, sebuah batas antara dunia manusia dan dunia gaib saat malam turun. Batas ini menjadi kabur dan mereka yang sedang lelah, lapar atau lengah menjadi sasaran empuk. Bahkan ada yang percaya bahwa pasar setan adalah tempat penebusan jiwa pendaki yang bernasib buruk atau yang pernah bersikap sombong di jalur pendakian. Bisa dibeli oleh makhluk yang ada di sana, dan tubuh mereka yang ditemukan di dunia nyata hanyalah cangkang. Sementara jiwa mereka telah menjadi bagian dari penjual di pasar itu. Beberapa orang mungkin menganggap ini hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Tapi kejadian pendaki hilang, suara-suara misterius, dan perubahan perilaku setelah turun dari Gunung Lawu terlalu sering terjadi untuk diabaikan. Bahkan petugas base camp pun enggan membahasnya secara terbuka. Mau percaya atau tidak terserah. Tapi kalau malam-malam terdengar suara pasar, lebih baik jangan noleh, kata salah satu penjaga base camp dengan raut misterius. Dan bagi para pendaki senior, pasar setan bukan cuma cerita, tapi pengalaman nyata. Pendakian bukan hanya soal pencapaian puncak, tapi juga kata menghormati yang tak terlihat. Pendakian hanya bukan soal mencapai puncak, tapi juga tentang menghormati yang tak terlihat. Di Gunung Lawu, setiap langkahmu diawasi, bukan hanya oleh alam, tapi oleh mereka yang hidup dalam sunyi. Jika suatu malam kau mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan ditanggapi, jangan menoleh, jangan tertarik, karena bisa jadi kau adalah tamu yang sedang diperjualbelikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arafah Channel untuk kisah-kisah horor yang tak hanya membuat merinding, tapi juga membuatmu bertanya-tanya. Masihkah kau percaya bahwa malam hanya milik manusia?